Jangan lupa ya like dan subscribe. Halo sobat semua, kembali lagi dengan channel kami Raps Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Bertrand Peto, trauma besar dari kecil. Ibu kandung Bertrand menangis. Berikut percakapan ayah Ruben bersama ibu kandung Bertrand Peto. Saya tidak menyangka ya Pak, kalau sampai seperti ini terhadap Bertrand. Tapi perpisahan saya dan bapaknya ini sebenarnya tidak perlu untuk anak-anak ketahui, karena ini hanya urusan saya dan sama bapaknya. Saya juga berpisah dan bapaknya karena seperti yang Pak Ruben bilang tadi, bahwa ada satu hal yang sudah tidak nyaman yang membuat kami berpisah. Bagaimana rumah tangga kami bina di depan mata anak-anak seperti apa saya dan bapaknya. Itu yang mendasari saya kenapa harus seperti itu. Banyak hal sebenarnya yang terjadi antara saya dan dia. Jadi saya juga tidak sampai berpikir ke arah itu bahwa Bertrand itu merekam semua itu seperti itu. Karena kalau dengan Catherine kayaknya welcome, dia seperti anak yang tegar. Ya mungkin karena di hadapan saya dia seperti itu. Tapi sebenarnya ya seperti yang Bapak bilang tadi, anak-anak saya ini kan berbeda. Catherine beda, dia berbeda, Kevin juga begitu. Mungkin karena Bertrand tinggal sama oma, sehingga ada hal-hal yang dia tidak pernah tahu tentang saya sama bapaknya. Ada yang dia save dalam visualnya dia, padahal dia tidak bisa mengartikan itu apa sebenarnya. Mungkin saya bukan membela mama ya, mungkin mama ya memang sudah tidak dikerjakan dan memang ada komunikasi, harus ada ngobrol. Tapi arti mengartikan anak mengenai kita begini aja, orang bisa salah arti, terkesan kita ngeremehin, kita gini terkesan nantangin ya. Jadi memorinya Bertrand itu yang saya tidak bisa bilang dia salah atau mama salah. Saya yang bilang ada yang salah dari kalian mendidik Bertrand di awal. Itu saja kesimpulannya. Dia bercerita tentang di mata dia ada yang bawa parang. Apa mama tahu? Karena soal itu saya tidak pernah tahu. Traumanya dia dengan benda tajam. Dia tidak bisa dibentak. Saya punya itu semuanya. Saya ngobrol sama dia, saya taruh handphone begini. Dengan tujuan saya kirim ke psikolognya. Jadi psikolog sebelum kita datang ke dia mau tahu dulu apa kendalanya, apa traumanya apa anak ini. Dan saya juga tidak mau membesarkan anak saya. Anak ini pernah punya luka, terus saya paksakan dengan budaya saya, nggak bisa. Saya punya adat. Saya tidak pernah meminta netizen atau siapapun yang menyaksikan kalian suka dengan cara saya, enggak. Tapi kalau kalian ikut dengan saya, ini gayanya. Tapi kalau kalian setia dengan saya jauh lebih setia dengan apa yang kalian lakukan. Saya juga punya hati, punya perasaan, punya mata. Tapi Bertrand di sini berjuang untuk kalian. Ya Ma. Jadi banyak video-video yang saya nggak bisa share. Mohon maaf untuk Daun Podcast, saya tidak bisa keluarkan perkataan video Bertrand karena ini sifatnya pribadi sekali. Tapi saya hanya bisa menayangkan bagaimana awal kenapa saya akhirnya menemukan anak ini punya trauma. Anak ini punya luka dalam sekali. Ya. Saya tanya, kamu rindu dengan mama? Mama tanya ke saya, kenapa tidak ada komunikasi dengan dia? Anak mama yang tidak mau. Terakhir mama bilang mau telepon Bertrand, kangen ya, ini ada. Tapi telepon itu nggak mama yang ngomong, tetangga, saudara ini gitu. Jadi jawabannya dia ke saya, mama tahu saya dimusuhin Bertrand. Dia beranggap saya itu temannya mama. Tapi dia nggak tahu saya ini adalah orang yang paling disalahkan. Saya harus menjadi orang yang netral sebenarnya, gak boleh berpihak. Tapi kalau ibu dan bapak tanya, siapa yang saya selamatkan? Bertrandnya dulu. Urusan bapak ibunya gak ada urusan buat saya. Saya selamatkan Bertrand, saya didik anak saya supaya tidak kurang ajar dengan kalian. Saya kasih ke kalian semua. Ya, saya kasih ke kalian semua. Jadi gak ada urusan ke saya pribadi. Kenapa dia tidak mau? Jawabannya Bertrand, katanya mama kangen. Tapi dia teleponnya dikasih-kasih ke orang. Kayaknya enggak deh ya. Saya bilang apa? Gak bisa bilang apa-apa. Beberapa yang ngaku keluarga, ngaku ini ya, menghubungi ini. Ujung-ujungnya apa? Nanti saya ada tayangan. Saya tanya, iya nggak apa? Oke, ini di sini. Tapi di sini yang aneh. Iya nggak apa-apa, selama kamu dengan cara yang baik pasti saya jawab. Karena istri sangat-sangat terpukul dengan hinaan. Kenapa tadi saya bilang? Apa suami ibu megang Facebook? Facebook kami cuma satu. Oke. Dan dua-duanya megang ya? Ibu megang, suami pegang. Kami satu handphone. Jadi Facebook kami cuma satu. Setelah ini dihack, kami sudah tidak pakai. Jadi saya nggak menanyakan setelah dihack ibu, menanyakan yang ini. Jadi karena istri saya sangat-sangat terpukul dengan hinaan yang tidak pernah ia buat,
Saya, kamu yang tinggal di kota besar tahu orang mau naik daun pasti halalkan segalanya, halalkan segala cara. Saya membaca ini tersenyum. Mau naik daun dengan cara menghalalkan segala cara. Saya tanya balik sama ibu. Bertrand Peto yang zaman dulu lebih terkenal saya atau Bertrand? Lebih terkenal papa. Bertrand Peto pakai nama Onsu atau tidak sekarang? Kalau sekarang iya. Saya tidak hilangkan Peto. Tapi bahkan permintaan Bertrand, dia tidak mau pakai nama Peto. Maunya Bertrand Putra Onsu. Kami melewati perdebatan yang panjang. Berarti ketika saya tanya kenapa tidak mau ada Peto, jawaban dia, ibu tahu jawab apa? Saya tidak mau di mata mama saya berpihak ke bapak. Anak sekecil itu, dia menjawab itu waktu dia usia 14 tahun. Ketika awal dia baru saya angkat menjadi anak. Segitunya dia menjaga perasaan ibunya. Dia tidak mau menyakiti hati ibu. Dan saya marah. Peto itu menurut saya adalah margamu dari NTT. Kau diangkat oleh orang Chinese dan orang Manado. Saya Chinese Manado, istri saya Jambi. Tidak ada kami gunakan adat sedikit pun untuk ini anak Jambi, ini anak Manado. Tidak. Bertrand anak NTT. Ketika saya bilang Bertrand tidak hanya anak NTT, tapi Bertrand anak Indonesia. Ya, tidak ada yang mesti kita debatkan.